Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami muliakan guru kita bersama Imam Besar Masjid Ubudiyah Buntut beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah pemulia, juga yang kami muliakan kepada tuan-tuan guru sekalian, Abi Abati Walid yang insya-Allah Allah pemulia, juga yang kami muliakan kepada khadim SMS ataupun khadim GPS, jamaah tetap, jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurga dan mudah-mudahan Allah pemulia. Juga yang teristimewa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam waktu yang cukup singkatnya 25 menit yang akan datang, sembari kita niat iktikaf dalam rumah Allah yang mulianya, mari kita renungkan padung-padung bawah ayat Allah dan padung-padung bawah hadis Nabi yang mudah-mudahan menjadi renungan dan pelajaran bagi kita bersama. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmat yang bagi kita hamba hanyalah dapat syukuri di atas rahmat dan nikmat tersebut. Apabila rahmat dan nikmat yang telah Allah beri untuk dana balah, justru kenanya hendak balah. Rahmat dan nikmat yang telah Allah beri kepada kita bila mana tak ada hitung, pasti kita hendak hitung. Ngan nikmat nafah mentang yang tak hirup orang malam selama 20 jam, nyohan kita balah apabila Allah dan laki yang namanya harga bagi kita. Hanya bagi kita hamba mampu di dalam mengucapkan syukur di atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan baik bawate ura maupun bawate malam, han seberapa apabila ibadah tanu baik dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, cukup ni ibadah kita. Dan dengan dosa yang kita lakukan seakan-akan terasa malai kita. Urunyo ni kita dapat harta yang lebih le Allah, tak ude bak buma Allah, kita dah berbuat maksiat kepada Allah, seakan-akan kita malai ketika nikmat dan rahmatnya yang diberi Allah untuk kita pakai. Tetapi Allah bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Artinya ketika kita telah maaf Allah dia maaf. Ketika kita dah taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah dia terima taubat kita. Maka di sisa-sisa waktu yang mentang Allah beri kepada kita, mari kita yang memanfaatkan, baik itu kesehatan, segala bentuk Allah gantau kepada kita yang namanya kesakitan. Ketika orangnya kita diberi sehat oleh Allah, mari kita perbanyakkan ibadah kepada Allah. Baik sampai sehingga waktu kan diberi kesakitan oleh Allah, baru ingat kita, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana,
Ingin luna ibadah sembahyang subuh secara berjamaah, tapi apalah daya lungka sakit ya Allah. Ingin luna ikuti majlis ta'lim lungka dalam keadaan sakit, payah dihuli anak ataupun payah dihuli perumuh dengan kursi roda. Orang yang mentang Nabi sehat kepada Allah, mari kita pergunakan sehat tersebut dengan memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah-ibadahnya banduk, mari kita hiasi dengan didasari oleh ilmu agama. Apabila ibadah yang tak kerjakan orang yang tidak ada ilmu agama, maka ibadah tersebut akan buyar, akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang mentang Nabi kehidupan oleh Allah, mari kita manfaatkan kehidupannya. Udip katanya dalam dunianya adalah tempat kita yang bercocok tanam yang akan dapanen singgah di negara akhirat. Puyang katanya pula ini dunianya ku yang akan dapanen di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apabila dalam dunianya tertanam sebuah kebaikan walaupun ubi doipa, nyoba Allah cukup mengharga dan Allah akan dibalas dengan balasan yang setimpal kepada kita singgah di negara akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Apabila kita dapat buat sabah-sabah keburukan yang memang baktinya sang hanayu tak anggap sepele keburukannya, tapi Allah cukup mengharga, Allah pun akan membalas dengan balasan yang setimpal. Maka kehidupan yang tengah Allah beri kepada kita bagi usaha itu, mari kita manfaatkan dengan memperbanyak ibadah, dengan mencari kebahagiaan di negara akhirat. Jangan pernah jadikan kehidupan ini hanya mencari kebahagiaan di dunia semata-mata. Yang ketiga, manfaatkan harta yang Allah berikan kepada kitanya sebelum Allah gantau yang namanya kemiskinan. Urutnya kekayaan yang Allah beri kepada kitanya itu titipan Allah. Artinya pajan mentang Allah dikecok pulang yang namanya harta tersebut dengan berbagai macam sebab. Ada kala katanya dengah-dengah nak harta, kadang hartanya enggak ada. Yang namun harta itu tidak akan pernah kekal abadan abadi bagi katanya. Maka manfaatkan harta tersebut dengan kita menginfakkan harta yang telah Allah berikan kepada kita di bawah jalan Allah. Urangnya getanya ka berada pada bulan Zulhijjah, dan urangnya merupakan ura ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Artinya dua ura itu getanya akan berhadapan dengan ura raya Aidul Adha. Maka pada ura raya Aidul Adha ataupun bulan Zulhijjah, na amalan-amalan sunnah yang hana Nabi bak bulan-bulan yang lain. Di antaranya yaitu berkurban. Berkurban merupakan sebuah amal ibadah yang hana Nabi bak bulan-bulan yang lain, khusus bak bulan Zulhijjah yang akan tasi bak ura raya Aidul Adha dan daripada ura tasyrik. Maka pergunakan wadahnya bagi kita yang nak kekayaan Nabi Allah, bersampai peluang-peluang lagi kita yang lewatkan, kita abaikan begitu saja. Karena keutamaan bagi kita yang berkurban luar biasa. Dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya bukan hadis yang sahih, namun apa salahnya menjadi fadilah amaliyah bagi kita nepegah ma amila ibnu Adam yauman nahri amila ahabba ilallah min hirakatid dami. Hana amal yang paling dicinta oleh Allah ba'ura raya Aidul Adha, kecuali amal mengalirkan darah, bermakna adalah berkorban bagi kita yang lebih harta lebih oleh Allah. Wa innahu, dan bahawa sesungguhnya kurban
ada kala yang tasinya lemah, ada kala kambing, ada kala biri-biri. La ya'ti, akan teruk singgah ba'ura kiamat yaumal kiamah biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa arfaliha, dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya. Bermakna kurban yang tasi uranya akan menjadi kenderaan gedenya singgah di nanggro akhirat. Bila di dunianya gedenya butuh kenderaan yang hanya tanya udip dan dunia siat, di akhirat juga lebih-lebih gedenya butuh yang namanya kenderaan. Apabila dalam dunianya gedenya merasa sedih dengan hananya kenderaan, artinya dikala tanah ejak han mungkin dalam kain numpang bagap di uro, lebih-lebih singgah di nanggro akhirat sangat-sangat kita butuhkan yang namanya kenderaan. Di mana bauronya uro yang cukup tutung, di mana bauronya hanapat tak bernaung melainkan naungan daripada Allah. Tapi ketika kita masalah dunia tatim si kurban, maka binatang-binatang yang tasi ba'ura ya Idul Adha akan menjadi kenderaan kitanya untuk dipelepah ke dia bak titi siratal mustaqim. Tergantung pun yang akan tasi. Kemudian darah-darah yang ditepit daripada kurban awal diletruk kepada Allah daripada kepada kena umur, maka sucikanlah harta kitanya, diri kitanya dengan berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kitanya uranya yang kana harta, tapi dengan harta tersebut kitanya hantar infakkan bak jalan Allah, sehingga di yaumil kiamah hartanya akan berat kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyaknya harta, semakin sulit kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika hartanya hana tak infakkan pada jalan Allah. Allah akan ditanya bagian daripada tajau harta, dan ho dabah hartanya akan Allah tanya. Oh dah jauh dari bulan, dari jalan yang halal, oh tak pergunakan, ataupun dah jauh daripada jalan yang haram, oh tak pergunakan, itu Allah akan menanyakan kepada kitanya. Maka cara supaya kitanya sehingga nak ringan di dalam tak bertanggungjawabkan harta kitanya, mari kitanya infakkan hartanya bak jalan Allah, dengan cara kita berkorban, dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita menginfakkan harta-harta itu pada jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka dibina harta-harta yang Allah beri kepada kitanya, maka dengan harta tersebut kita infakkan pada jalan Allah. Allah cukup senang dan bahagia kepada hamba-hamba yang lebih harta, kemudian harta tersebut diinfakkan pada jalan Allah. Tapi bagi kitanya uranya yang kena lebih harta oleh Allah, dan yang kena lebih kekayaan oleh Allah, maka kitanya hendak si kurban. Ijak panitia abak tanya ilaki si kurban, hendak si kurban. Padahal ini orang yang lebih. Padahal kurban itu salah satu amal maliyah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kurban itu mempunyai dua hablum, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Ijak panitia yang lekai hantabi dia dumnan kata yang kering. Padahal dia harta lebih untuk dasi kurban bukti ni motor AW, kenderaan kepada anak AW, fasilitas AW ke anak kurban dalam situn siga kata yang hai. Yang Allah geancam bagi kita yo, man kana lahu sa'atun wa lam yudhaha fala yaqrabanna musallana. Ketika kita nak nabi harta oleh Allah, tapi dengan hartanya kita hantar tim infakkan pada jalan Allah, salah satunya dengan kita berkorban, maka Allah nak ancam jangan dekatkan musalla kami. Artinya Allah nak usir hanabi putuk musalla urung-urung muslim dumnan pengih Allah. Dan bagi kita yang memang nak harta,
yang baik terfikir untuk harta dengan dam sedekah berjalan Allah akan habis. Urangnya dikatanya kering kepada agama Allah. Katanya urangnya ada nama kepentingan akhirat kering pada duit. Nah, orang sampai rumah hana mampu pajuh dia enggan di dalam memberikan, tapi punya bah dunia dia ikut. Tapi punya bah akhirat musrut-surut. Bagi dia yang lebih harta dari Allah. Baik kredit katanya. Orang yang menanfaatkan harta pada jalan Allah, yakinkanlah Allah akan ditambah nikmat-nikmat yang lain dan rezeki-rezeki yang lain daripada kekayaan-kekayaan yang awal. Kan kekayaan kita dengan dalam sedekah pada jalan Allah. Buktinya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sirah orang yang cukup kaya. Kaya tak Abdurrahman bin Auf. Sehingga sahabat Rasulullah dengan duduk dengan para sahabat dia pegang orang yang paling trip singgah dalam syurga iaitu Abdurrahman bin Auf. Wak kekayaannya. Watai ni dengar lagi yang Abdurrahman bin Auf merasa gabu Abdurrahman bin Auf. Pakat di antara 10 sahabat jaminan yang kata mau syurga yang kagak jamin Allah, Abdurrahman bin Auf urutan ke-10. Wak kaya. Abdurrahman gabu. Karena tiket jaminan damang syurga, gabu Abdurrahman bin Auf telat damang. Itanya kalau nak tiket untuk damang syurga. Anam gabu lebih. Dia Abdurrahman bin Auf gabu buat lebih kaya ni Allah. Takut telat dalam syurga, idanya gabu buat lebih kasin. Sehingga waktunya terfikir Abdurrahman bin Auf kipan cara supaya harta alun berhabis, supaya alun baik urutan ke-10 dalam syurga. Ternyata Pak Nanggro Madinah setelah terjadi perang Tabuk, maka dobena kurma-kurma yang hendak dipanen semuanya busuk, kabeh brok. Maka dengan suap broknya buah kurma, nyokuh kesempatan dipegah oleh Abdurrahman bin Auf untuk tablau buah kurma tersebut supaya habis harta. Maka ketika Abdurrahman bin Auf ini beliau yang namanya kurma bro di urung Madinah bagah-bagah ke beliau. Bagi fikir buah kurma ke bro terbayangnya pasti hanya beliau. Ternyata ke beliau oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan ke beliau oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga lagi ke beliau buah kurma ke. Di masyarakat Madinah sangat-sangat bersyukur adanya kurma bro beliau lagi kurma god. Di Abdurrahman bin Auf sangat-sangat bersyukur ternyata harta godnya kan terpakai ke habis bagi beliau buah kurma bro. Maka bahawatanya tidak gua Abdurrahman bin Auf merasa bahagia karena godnya hanali harta, merasa senang karena godnya kagasin. Artinya sehingga hana hekle kepada jawabkan di hadapan Allah akan harta. Tapi hana trip masa ternyata di Nanggro Yaman dalam riwayat tersebut terjadi yang namanya sebuah wabah menular yang memang penyakitnya baru pulih dengan konsumsi buah kurma bro. Diutus oleh Raja Yaman untuk jamita bina buah kurma. Ternyata pada truk Madinah gepegah di orang Madinah punya perlet dan minta buah kurma bro na yang namanya bak rumah Abdurrahman bin Auf cukup jai. Mengejar ada bak rumah Abdurrahman bin Auf bila kaya beliau. Han gupu beliau mau ulang-ulang bila kaya beliau hingga gupu beliau dan dibeliau oleh orang yang na di Nanggro Yaman, utusan Raja Yaman kuno dengan 10 kali lipat. Ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf yang ingin kasih ternyata Allah tambah kekayaannya karena mau berinfak di jalan Allah. Maka kita nyoba ia tu. Bagi kita nyoba uronyo yang memang karena rezeki karena harta lebih Allah, kita nyoba yang namanya datim berbud di jalan Allah.
Man timbul pertanyaan, deman dro ditunggu. Yang kan you bakal mau untuk berkorban, yang kan you bakal mau untuk bersedekah, mai ron dukunan kurbun. Mai ron dukunan sedekah. Ancaman yang cukup besar kepada orang-orang yang memang pegah tapi hana saban lagi pun Allah amat benci dia yaumil qiyamah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam berdakwah? Karena dirinya menjadi contoh dan dirinya bisa memberi contoh kepada orang yang lain. Maka apabila orangnya legatanya bisa memberi contoh kepada orang yang lain, artinya kita nak anak dalam rumah tu tak pegah buat anak nak ikut majlis ta'lim, nak baik apa buat maksud, tetapi kita yang hanya ke contoh bagi anak pak ji cok panutan le anak. Maka diri kita baru sukses dalam kehidupan ketika diri kita yang menjadi contoh bagi orang yang lain dan bisa memberi contoh bagi orang yang lain. Baik sampai kita orangnya tak pegah sagai berarti berbagai macam keutamaan kurban, giliran roba kita pi hantar tembinya pi kakon. Nyan hana ubah lagi sabah umpama sidra urung isi majlis ta'lim. Isi majlis ta'lim. Waktu diisi majlis ta'lim mengepegah dia berbagai macam kebaikan-kebaikan, keutamaan sedekah. Ternyata bahawa yang mengubah ada anak, taruhlah nama anaknya si Aceh. Ternyata waktunya oleh isi pengajian mengepegah berbagai macam kebaikan tentang sedekah menjiwa tu. Ternyata gak entat anak kemudian kejap ukudai gak je kopi surah katanya. Maka bahawa yang untuk 20 meter sedekah bunuh dengan anak gomnya gepegah le abi yang bahwasanya sedekah yang paling kegalak oleh Allah pun yang kecinta. Ternyata gomnya nasabah manuk siam cukup galak tu. Maka ketika anak manuk siamnya cukup galak melebihi daripada galak kepada anak dan perumah gecok dengan manuk siamnya melebihi kepada orang lain. Kurung sedekahnya dia urung sedekah yang begah-begah gua. Takut bila pulang tu. Yo takut lagi pulang hai lagi ayah gua tu. Pada gua kita yang bawa perumah. Umi na takadan ho manuk siam tu. Na menolong keadaan digusuk-gusuk dia si Aceh. Maka hoka si Aceh na bak rumah saudara, bak rumah ngon ni tengah MMM. Gehoi Aceh nalun abi wa si anak kena jet abi. Aceh nak tak kala manuk siang tu. Manuk siang roh Nabi nya. Manuk siang roh Nabi kalun sedekah abi. Gekol ya abi, pakon tak sedekah. Bunuh abi pegah bak majlis ta'lim. Abi yang bersedekah puyang gede cinta. Lun tepu abi lebih cinta kepada manuk ketimbang long dan umi. Maka lun bersedekah supaya sayangnya ke kamu dan kepada umi. Gukul ya abi no yang tak pegahnya kegop kan kegedannya. Dan sampai terjadi yang laginya. Artinya dia tanya orangnya tayu buat anak dan buat perumah untuk berbuat kebaikan tapi dia hanya menjadi contoh. Itanya imam dalam rumah tangga tapi dia hantam pernah menjadi imam. Ketika tiga kali perumah semayang jamaah di rumah, takkan buat perumah bah kata imam belum makmum. Kata mentang yang dang ke imam belum bah bermakmum mentang. Selama longgo kena hantang pernah dum je ke imam pekan. Ya baik sampai benar. Artinya amat besar kebencian Allah bagi orang-orang yang galak pegah tapi hanya ke tauladan bagi orang yang lain. Kemudian ketika Rasulullah ni Isra dan Mi'raj nekalan orang-orang koh-koh lidah. Ternyata kita yang Pak Jibril jadi Jibril itulah manusia umat-umat kata yang galak pegah tentang kebaikan baik kepada keluarganya maupun kepada orang lain tapi dia tidak pernah berbuatnya. Maka marilah kita yang berdoa ulunyo supaya Allah memberi harta kepada kita
dan dengan harta tersebut beliau infakkan buat jalan Allah. Dan dengan tak infakkan harta buat jalan Allah, insya-Allah Allah akan datang nikmat-nikmat yang lain. Yakinkanlah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita tak syukur pada sabar-sabar nikmat, Allah akan tambah nikmat yang lain. Dengan berkat kadang tamu kurban bak raya Idul Adha hanya kadang yang mentang sabar rumah kita mah dua oleh Allah. Kan nikmat cip. Yang kalau nak rumah dia tambah rumah oleh Allah. Yang kalau nak anak gebi anak oleh Allah, kan nikmat. Wala in kafartum innahu azabi lasyadid. Apabila dia kufur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kitanya, maka tunggu balasan Allah, azab Allah yang begitu pedih sehingga di yaumil qiyamah. Maka salah satu amalan dalam waktu yang singkatnya adalah berkurban. Kemudian pulang amalan di bulan Zulhijjah, puasa tarawiyah iaitu ba'uronya, dan singa puasa Arafah. Mari kita ajak keluarga kita untuk puasa Arafah iaitu singa pas kurun Zulhijjah. Allah akan Nabi ampun dosa kitanya 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Walaupun kita han udah buka, namun kita kena dalam ampunan Allah. Dosa pun tunggu yang kepampun, dosa ubud. Adapun dosa raya piu-piu payah taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nak ada kubah semayang kamu tipu tut. Hanaga dekat ngurun si orangnya nam padun tut. Ngan tetangga hantam pernah berek. Dan preh puasa Arafah singa ada puharap. Nya mesti taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ingat sabah wate tak kubah semayang, sabah nan ke dia bah pintu neraka. Apabila orangnya kalau tak qada semayang katanya, maka katanya singa akan dipertamang oleh Allah dalam neraka sakar, yang akan ditanya oleh penduduk syurga, mengapa kalian berada di dalam neraka sakar? Kita semua yang berada di neraka sakar kadang-kala kita menjawab ketika di dunia kami tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kami tidak pernah yang namanya salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kehidupan kita di dunia ini singkat. Kehidupan kita di dunia ini bukan abadan abadi. Kita semua akan kembali kepada negeri kita, negeri yang kekal abadan abadi, yaitu negeri akhirat, dan kita akan berjumpa yang namanya kematian. Mari kita membuat persiapan demi persiapan, kebaikan demi kebaikan yang akan menjadi amal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu dia wajib dah mati. Kita dah cerik dah tinggal dunia. Dunia yang indah kita pandang pak sabah saat tak kubah demak. Kita Bandung akan dasuh pakaian putih. Kita akan daik di dalam kurunda, di dalam kubur dan ulungan ulat di saat di baju tubuh kedaya dunda, di dalam kubur malaikat urangan malam sabi gesisa. Gedaya Bandung asai pak tanah mua pak tanah Tuhan pendengar belang padang masya, belang padang masya luah mahala meripet tunja tapasang unta, belang padang masya cukup tak tundung hadapat lindung pak kaya hana menyena taba amai di kampung nyan keungan pupayung gedaya dunda pu yang tamida mandung tak tingkai gedaya Bandung akan tahadap Allah yang maha kuasa. Tapi kejino antara kesinga bet sampai mehmoh wate mati dan diurau pagi. Mudah-mudahan kehidupan beliau di dunianya menjadi kehidupan yang bisa menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Bagi kita yang berkorban dosa dan yang beribadah puasa tarawih wa'ulanyo puasa Arafah, sehingga Allah nudung dubina amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita Bandung dalam keadaan kita Allah urungan malam senantiasa dengan selalu dalam ridha-Nya Allah, dalam ampunannya Allah, kemudian dalam dijadikan oleh Allah sebagai taubatan nasuha, menjadi urung-urung yang bawa Allah dalam keadaan selamat iman, dalam keadaan taat kepada Allah, husnul khatimah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat Tuan sampaikan dalam waktu yang singkatnya. Mudah-mudahan menjadi jam dan peringatan bagi Tuan sendiri, juga menjadi pelajaran, renungan serta ilmu tambahan bagi ibadah Allah sekalian. Terima kasih di atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Sampai jumpa di syurga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.